Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada jalsah akhir, insyaallah, Qaladul Iqyan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Semoga teman-teman masih semangat, insyaallah, hari ini sebagai penutup juga, dan Ustadz Fajri juga disemangatkan ya Ustadz ya. Dengan begitu, Anda bisa kembalikan ke Ustadz Nur Fajri Ramadan apabila bisa dimulai. Apakah bisa? Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini insyaallah kita pertemuan terakhir pembahasan kitab Qaladul Iqyan karya Imam Ibnu Balban besar yang wafat tahun 1083 Hijriah. Izinkan saya share screen. Oke, kita sampai sini ya. Faslun fi ta'rifi ba'dil istilahatil kalamiyah. Fasal ini akan membahas tentang beberapa istilah-istilah dalam ilmu kalam, ilmu akidah. Dan sudah saya sebutkan kemarin pertemuan lalu bahwa sebetulnya ini sudah semestinya dibahas di depan. Jadi sebelum mulai belajar harus sudah tahu. Akan tapi demikian kebiasaan ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Salafiyah, karena mereka beranggapan bahwa pada akhirnya ini sekadar istilah, maka mereka meletakkannya di akhir. Saya meletakkan di akhir. Seperti misalnya Alim As-Safari meletakkan di akhir, Imam Ibnu Hamdan juga meletakkan di akhir, terpun demikian Al-Imam Ibnu Balban seperti itu, meletakkan di akhir. Pun pada akhirnya orang tidak tahu istilah-istilah tersebut, tidak terlalu mudarat, Khawatir kalau ditaruh di depan, kemudian malah nanti yang membingungkan. Padahal sebetulnya inti bahasanya bukan itu. Juga tetap penting untuk dicantumkan karena akhirnya ada beberapa hal yang itu bisa ambigu kalau tidak didefinisikan. Apa maksudnya ini? Ya, bahwa sifat Allah bukan arad misalnya. Nah, apa ini maksud? Ya. Nah, maka seperti ini penting didefinisikan, dan secara umum ulama-ulama akidah sudah menyepakati banyak definisi, walaupun di awal yang mereka mungkin beda pendapat, tapi seiring berjalan waktu sudah banyak kesepakatan definisi. Ya, seperti definisi tempat, definisi ya. Maka kemarin di matan ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh mengatakan Allah bertempat, Allah Maha Suci dari itu. Dan tempat ini sendiri kan ambigu sebetulnya, tapi definisi sudah dikelirkan oleh para ulama akidah lintas generasi, sehingga ketika dikatakan Allah tidak bertempat, maka sudah clear maksudnya tidak bertempat, ini apa? Tempat yang definisinya adalah sesuatu yang merupakan makhluk, yakni ruang yang dibatasi oleh sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari itu. Kalau nggak didefinisikan, maka banyak hal-hal yang mungkin ambigu, khawatir digunakan oleh ahli bid'ah misalnya untuk kemudian dijadikan pintu menyebarkan penyimpangan mereka. Oke, kita lihat, dan ini kita review cepat aja karena sudah pernah kita bahas ya dulu di awal dalam penjelasan. Beliau, wa kullu mawjudin haqiqatan huwa kullu mu'addin ila haqiqatin thabitatin tu'lamu aqlan aw hissan. Dan segala sesuatu yang ada secara hakiki itu segala sesuatu yang membawa mu'addin, akan membawa ila haqiqatin thabitatin, kepada sebuah truth, kebenaran yang tetap, tu'lamu aqlan aw hissan. Kebenaran tersebut dapat diketahui dengan akal atau dengan indera. Artinya kalau sesuatu itu ada, oke, maka ya dia benar-benar ada, real.
hakiki. Fa ingkaruhu safsatuh. Mengingkarinya adalah bentuk safsatuh. Safsatuh itu pemahaman dulu di zaman Yunani kuno, ada kaum sofistik, namanya kaum sofis. Mereka itu sesuatu yang ada aja kelihatan, atau mereka enggak, ini ilusi. Ini belum tentu ada. Kalau mereka dicubit misalnya, enggak, ini bisa jadi hanya ilusi saya bahwa ini rasa sakit. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal hum mas'hurun. Nah, di surat Al-Hijr Allah bilang kalau seandainya orang-orang yang tidak beriman itu dibukakan bagi mereka pintu langit, kemudian mereka naik terus ke langit melihat keindahan ciptaan Allah, bahkan mungkin melihat Allah tampakkan diri di hadapan dia, laqalu innama sukirat absaruna. Mereka pasti masih bisa jawab. Apa jawabannya? Ini kita cuma dibikin puyeng pandangan kita, ditipu. Bal nahnu qaumun muslimun, kita disihir. Satu tuh gitu, dia akan terus mengingkari. Bagi mereka nggak ada namanya kebenaran yang hakiki. Semua bagi mereka relatif. Dan ini nggak bisa diskusi lawan kaum sofis nih, pada akhirnya buntu. Bisa sih kita ilzam mereka, kita lawan mereka dengan gimana cara melawan orang sofis. Dia kalau kita bawakan bukti, ini udah valid, ini ijma. Jadi dia nggak berguna bagi orang kaum sufastoi ya, kaum sofis ini tidak berguna bagi mereka. Kita bawakan ayat, hadis, bahkan ijma yang sudah qot'i saja, oke, maklum bil darurah, itu mereka ingkar. Bahkan sesuatu yang nyata di alam saja, kebenaran real di alam, ya, itu mereka ingkar. Dan hari ini pemahaman seperti ini teman-teman itu mulai ya sedikit-sedikit menyebar hari ini. Itu mah menurut kamu kan, itu benar menurut kamu. Jadi bagi mereka nggak ada kebenaran yang berlaku universal, yang real. Yang kayak gini maka cara sebenarnya tidak pantas untuk banyak dilayani kaum seperti ini, karena mereka sendiri mengingkari hal-hal yang real para hakim. Dan ini bahasan ini penting di akidah, bahkan di sebagian buku akidah di luar akidah salafiyah, misalnya buku akidah Maturidiyah, Aqaid Nasafiyah ini paling pertama dibahas, ya. Nah, paling pertama dibahas justru ini, gitu kata Imam An-Nasafi. Ya, oke. Di antara cara mendiskusi lawan kaum sufastoi ya, itu adalah kita bilang saja ke dia, jangan-jangan kamu juga khayalan. Jangan-jangan kamu juga khayalan. Nah, saya nggak mau diskusi sama kamu karena jangan-jangan kamu juga bukan real. Jangan-jangan saya bukan sedang diskusi dengan orang. Gitu aja. Mungkin kita pakai logika mereka. Kalau memang klaim kamu betul, maka ya sudah, kalau gitu saya nggak mau lanjut diskusi, karena jangan-jangan saya tidak dengan diskusi dengan orang. Jangan-jangan saya ngomong dengan sendiri-sendiri, hanya saja saya dihayalkan sedang diskusi sama orang. Pada akhirnya mereka akan mikir, iya juga, nggak bisa begitu. Oke, teman-teman ngerti ya maksudnya satu-satu? Paham nggak nih? Pada diem. Apa jawabnya pakai chat? Paham, Ustaz. Oke ya. Pernah nemu nggak orang kayak gitu? Orang mengingkari. Mau dia bukan data, penelitian, ya Quran Sunnah nggak percaya, ya oke lah. Artinya ya banyak orang kayak gitu. Tapi sampai titik nggak percaya sesuatu yang real, nyata, di hadapan mata dia, dapat terindra, itu masalah besar. Nyatakan semua. Kaum bumi datar gimana, kaum bumi datar? Iya, kan banyak bukti sains, tapi dia cenderung skeptis, Ustadz. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Wal jauharu ma syaghala hayyizan wa qama bi nafsihi wa hamala ba'da a'radhi wa lam yaqbalin qisaman. Kemudian istilah berikut jauhar, sudah pernah kita bahas ya. Jauhar itu apa? Ada yang ingat? Ma syaghala hayyizan, sesuatu yang menempati ruang. Wa qama bi nafsihi, dia
berdiri dengan dirinya sendiri. Wa hamala ba'dal a'radi, dia membawa sebagian arad, nanti arad dibahas. Artus ait karakter, sesuatu yang melekat pada jauhar. Walam yakbalin kisaman, dan jauhar gak bisa dibagi-bagi. Artinya dia sesuatu yang tunggal. Wal arad, adapun arad, maftaqar ila mahalin yaqum bihi wa yahmilu. Sesuatu yang dia butuh tempat dia menempel di situ, dan tempat itu membawa dia. Ya karakter seperti warna. Arad contohnya warna. Jauhar misalnya atom ya. Arad seperti misalnya berat. Enggak ada berat itu sendiri terpisah, ada nggak? Berat, sesuatu berat itu ya, weight. Itu ada, bisa nggak dia berdiri sendiri tanpa sesuatu yang lain? Bisa nggak? Nah, bisa nggak? Itu tuh, ini namanya weight. Nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa, Ustadz. Nggak bisa, itu namanya arad. Oke, kita arad. Bayang ya. Kalau jauhar berarti benda. Ya, bendanya jauhar mengandung arad. Terus sebagian arad. Dia ada punya berat, punya warna. Warna kan nggak bisa berdiri sendiri. Bisa warna, nggak bisa. Pada akhirnya kalau ada air cat, ya dia air, warna air. Gitu ya. Warna liquid gitu. Cairan. Nggak bisa warna berdiri sendiri. Berat. Attribute matters ya gitu. Oke. Wal jismu ma ta'allafa min juz'aini fasaidan. Jism itu beberapa sesuatu yang tersusun dari dua sisi atau dua bagian atau lebih. Jadi beberapa jauhar. Jauhar itu kalau tunggal, jisim itu udah 2 dimensi atau 3 dimensi atau lebih. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa bukanlah jauhar, bukan arad, bukan jisim. Wal qadimu ma la awwala li wujudihi wala walam yasbiqhu adamun. Adapun qadim adalah sesuatu yang paling awal, ya, tidak didahului ketiadaan. Ini sering diulang-ulang dulu. Dan dari sini clear ya bahwa memang sebagian ulama kemudian tidak menyukai, tidak menyetujui penggunaan nama Al-Qadim bagi Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan ya seperti itu ya. Tapi sebetulnya ada riwayat-riwayat yang diakui juga oleh sebagian ulama salafiyah bahwa riwayat tersebut memang oke, betul. Allah Subhanahu wa taala disifat dengan Al-Qadim. Pun demikian pada akhirnya mereka hampir menyepakati bahwa kalau dikatakan saja Allah itu Qadim, itu tidak mengapa. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Kalau mengatakan Allah itu Qadim, boleh. Tapi kan Qadim tidak ada, yang benar harusnya awal ya. Tapi kan Al-Qadim dalam ilmu akidah maksudnya adalah al-awwal, gitu ya. Seperti sebagian mengkritisi penggunaan istilah Qadim. Kenapa? Karena Qadim artinya sesuatu yang lama, yang belum tentu dia yang paling pertama. Itu Qadim. Tapi nggak gitu. Dalam ilmu akidah clear definisinya. Qadim itu adalah ma la awwala li wujudi wa lam yasbiqhu adam. Berarti sama. Al-Qadim itu al-awwal. Hanya saja demikian para ulama akidah pakai istilah Qadim. Wa qad yuradu bihil mutaqaddimu wa in sabaqahu al-adam. Nah, kadang-kadang, tapi bukan di pembahasan sifatullah, Qadim ya di luar konteks tersebut bisa dimaksudkan sesuatu yang lebih dulu walaupun bukan yang paling pertama. Masih didahului ketiadaan. Wal muhdatsu, muhdats adalah lawan dari qadim, ma li wujudihi awalun wa yasbiquhu al-adamu. Apa yang keberadaannya ada permulaan. Oke, ya. Dan didahului ketiadaan. Wa qad yuradu bihi ma ta'akhkhara wujuduhu an syai'in akhar. Bisa juga makna bahasa digunakan, yaitu dia yang belakangan. Wal alamu kullu wujudin siwallahi ta'ala wa sifat. Alam adalah segala sesuatu yang ada selain daripada Allah dan sifat. Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menciptakan alam, mengatur alam. Maksudnya mengatur alam ini selain Allah dan sifat. Wal mustahil li dzatihi, ini udah kita bahas dulu. Mustahil ada dua, mustahil li dzatihi dan mustahil li ghairihi. Atau mustahil adatan dan mustahil aqlan. Udah kita bahas juga gitu ya, dengan dua istilah tersebut. Mustahil li dzatihi ghairu mumkinin wala maqdurin wa illa sawra mumkinan. Itu sesuatu yang sama sekali enggak mungkin dan tidak bisa dimampui. Ya kalau bisa dimampui maka jadi mungkin, bukan lagi jadi mustahil. Saya mau bilang apa tadi? Contohnya mustahil lidzatihi, ya Allah Subhanahu wa taala menggandakan diri. Itu mustahil lidzat. Oke, atau Allah menghancurkan diri sendiri. Mustahil lidzat.
Mustahil itu. Nggak bisa. Karena kenapa? Tuhan itu wajibul wujud. Tuhan itu harus ada. Nggak bisa berarti dia bukan Tuhan kalau bisa menghancurkan diri sendiri. Karena berarti ketika menghancurkan diri sendiri jadi nggak ada. Sementara dia harus ada. The mass existence harus ada. Jadi itu mustahil dzat. Nggak bisa kita bilang yang mustahil dzati ya. Nggak bisa kita bilang, Allah berarti payah. Nggak bisa menghancurkan diri sendiri. Nggak bisa menggandakan diri. Nggak bisa menciptakan sesuatu lebih hebat dari dirinya. Nggak bisa begitu. Itu bukan ketidakmampuan. Nah, yang baru di situ nyata keluar biasaan kuasanya Allah adalah mustahil yang adatan. Mustahil li ghairihi. Ini mustahilnya tidak li dzatihi. Misalnya perempuan hamil tanpa suami. Ya, secara kebiasaan ya normalnya itu mustahil, tapi kan nggak mustahil sama sekali. Mungkin terbayang, masih bisa. Paham ya? Secara akal mungkin masih masuk akal. Gitu ya. Laut terbelah. Ya masuk akal lah. Ya walaupun secara kebiasaan ya tidak terbayang atau hampir tidak terjadi, tapi itulah. Atau ada orang, kata dokter ini 3 hari lagi meninggal dunia, nggak mungkin selamat. Ternyata Allah sehatkan, Allah kuatkan. Ya itu mustahil li ghairi aja, mustahil adat. Tapi tidak mustahil li dzati. Kan nggak mustahil. Orang yang masih punya harapan hidup mas, tidak mustahil sama sekali. Orang mati bisa hidup lagi juga mustahil li ghairi. Bisa ya bedain ya antara mustahil li dzati dan mustahil li ghairi. Nah, bisa nggak? Bisa ya. Ini penting karena teman-teman nanti mungkin akan ketemu orang yang kayak gitu logikanya. Tuhan berarti Tuhan payah, kenapa nggak bisa menciptakan dirinya, menciptakan anak gitu. Tuhan menciptakan anak, Tuhan beranak, berarti payah Tuhan kamu tuh nggak bisa punya anak. Ya nggak begitulah. Itu Tuhan punya anak itu mustahil lidzati. Karena Tuhan harus tunggal. Baru sebut Tuhan yang maha-maha. Oke, lanjut. Wal ala udah ya tadi. Wal jaizu ma jaza istima'uhu wa iftiraqu hissan aw wahman wa huwa syar'an ma adzina fihi syar'u. Jaiz sesuatu yang boleh. Jaiz ini bukan sekadar bahasa. Tapi memang pastinya ada kaitan dengan makna bahasa. Itu yang mungkin saja dia berkumpul atau berpisah secara indrawi atau secara khayalan. Wa huwa syar'an ma adzina fihi syar'u. Secara syariat maka dia yang diizinkan oleh Islam. Wal mungkinu majazahu hissan aw wahman aw syar'an. Adapun mungkin sesuatu yang mungkin saja, boleh saja terjadi secara indrawi atau secara khayalan atau secara syariat. Ini sudah pernah kita bahas dulu sekali. Wadauru di mana taqaddumu kullin min syai'aini 'alal akhiri batil. Daur ini bahasa Inggrisnya circular reasoning ya. Contohnya misalnya Allah firmankan gini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Ini daur. Kenapa? Karena seseorang menciptakan diri sendiri itu daur. Circle reasoning. Kenapa gitu? Karena gimana dia bisa menciptakan diri sendiri saat dia sedang tidak ada? Dia belum ada. Gimana dia bisa menciptakan diri sendiri? Dia sendiri belum ada. Paham ya? Untuk dia bisa menciptakan diri sendiri, dia harus ada. Untuk dia harus ada, dia menciptakan diri sendiri. Muter. Kebayang ya? Kebayang nggak? Misal gini, hakim nanya ke apa namanya? Atau dosen lah, dosen nanya ke murid, kenapa kamu kok nggak ngumpulin tugas? Saya udah ngumpulin tugas, Bu. Pasti saya udah ngumpulin tugas. Cuma yang nggak tahu kaki. Mana buktinya? Sebab saya anak rajin, Bu. Saya selalu ngumpulin tugas. Apa buktinya kamu anak rajin? Apa buktinya kamu mahasiswa rajin? Tadi ya, saya mahasiswa rajin karena saya selalu ngumpulin tugas. Yo, jadi muter. Kita tahu hakim nanya, ini benar dia orang jujur, orang benar. Ya. Iya, dia orang jujur. Apa buktinya dia orang jujur? Karena dia nggak pernah bohong. Ya, apa buktinya dia nggak pernah bohong? Ya, jadi apa buktinya dia jujur? Dia nggak pernah bohong. Itu muter. Untuk membuktikan dia
nggak pernah bohong. Kan nggak pernah bohong sama jujur sama aja. Jadi muter. Bisa nggak? Jadi kita jika A maka B. Dan baru jika B maka A. Jika A maka B. Jika B maka muter-muter. Kenapa? Silakan Kak Filia. Daur taqaddum kullin min syai'ini al-akhari itu batil, itu nggak benar. Dan dalam banyak hal ulama-ulama akidah menggunakan bantahan berupa daur. Artinya ada klaim ahli bid'ah misalnya kita bantah dengan mengatakan itu daur. Paham nggak nih makna daur? Paham, Ustaz. Oke. Kemudian wa kadzalika tasalsul, begitu juga tasalsul juga batil. Tasalsul seperti Allah firmankan innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Sungguhnya apa tadi? Allah kalau mau menciptakan sesuatu itu mengatakan kun, maka jadilah. Penting ya dipahami bahwa yang dimaksud Allah mengatakan itu Allah mengatakan kun ya. Bukan mengatakan kun fayakun. Allah mengatakan kun aja, yang dikasih tanda apostrof atau tanda petik itu hanya tanda kutip, itu hanya kunnya. Allah mengatakan kun fayakunu, maka jadilah. Ya, bukan Allah mengatakan kun fayakun, enggak gitu. Allah mengatakan kun. Nah, sementara Mu'tazilah bilang firman Allah itu ciptaan Allah. Oke. Nah, ini masalah. Di sini akan terjadi tasalsul. Kenapa? Karena berarti dengan pahaman Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah. Allah kalau mau menciptakan sesuatu, oke, kan berfirman dulu apa? Kun. Ya enggak? Lah untuk kun ini sendiri kan bagi mereka, menurut mereka adalah ciptaan. Itu untuk menciptakan ucapan kun, Allah harus bilang kun dulu, benar nggak? Dan terus kun harus kun, sebelumnya ada kun, sebelumnya ada kun. Kun yang tak terhingga. Paham nih? Paham nggak? Paham, Ustaz. Oke, dan ini mustahil juga. Mustahil. Kalau di bahasa Inggris namanya infinite regression ya. Tasalsul. Tara tubuh umurin ghairi mutanahiyat. Itu mustahil. Dua ini sering digunakan sebagai bantahan ya. Poin bantah. Kamu nih ngomong berarti omongan kamu mengandung daur, langsung dia terbantah, terkam. Untuk dia omongan kamu mengandung tasalsul. Oke. Faslun fi aqsamil ma'lumah ini. Al-ma'lumah ini dua hal yang diketahui. Imma naqidani la yartafi'ani wa la yastami'an. Bisa jadi keduanya adalah naqidon, dua hal yang berlawanan, tidak bisa tidak ada dua-duanya dan juga tidak bisa ada sekaligus dua-duanya. Seperti bergerak dan diam. Seperti bergerak dan diam. Seperti ada dan tiada. Itu nakidon. Bergerak dan diam itu nakidon. Karena sesuatu, ya, entah dia diam atau dia bergerak. Nggak bisa dua-duanya, nggak bisa juga nggak dua-duanya. Oke. Ada dan tiada. Mungkin nggak sesuatu tuh ada juga, tiada juga. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dia ada dan dia juga tidak ada juga. Dengan satu aspek ya. Dari satu point of view ya. Jangan ada tidak mungkin. Nggak bisa. Atau dia tidak. Ya dia nggak juga ada, nggak juga tiada. Yang nggak ada dan nggak juga tiada. Mungkin nggak? Nggak dua-duanya. Dan dia nggak dua-duanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nakidon istilah. Au khilafani, atau dua hal yang berbeda, bisa berkumpul, bisa berpisah. Itu banyak hal. Makan pakai ayam dan ikan. Ya, ikan, ayam. Bisa. Nggak makan pakai ikan dan ayam, makan pakai nasi bisa. Au diddani la yastami'ani wa yartafi'ani. Ikhtilafil. Atau diddan mirip nakidon, cuma bedanya kalau nakidon dia nggak bisa dua-duanya nggak ada. Itu nakidon. Tapi kalau diddan bisa dua-duanya nggak ada. Seperti hitam dan putih. Itu diddan aja. La yastami'an, nggak bisa berkumpul. Ya, hitam putih berbeda. Tapi dua-duanya bisa nggak ada. Sesuatu nggak hitam juga putih. Ya merah bisa kan? Istilah itu karena berbeda hakikatnya. Misalnya atau dua hal yang mislan serupa la yastami'an, tidak bisa berkumpul bareng tapi bisa
dihilangkan litasawil haqiqati karena sama. Oke. Faidatun. Al-ilmu sifatun yumayizul muttasifu biha tamyizan jaziman mutabiqan lima fi nafsil amri. Ilmu itu adalah karakter yang dengannya seseorang bisa membedakan dengan yakin sesuai dengan kenyataan perkara tersebut. Wa dhannu rujhanu i'tiqadin ala ghairihi fi nafsil mu'taqidi ma'a tajwizihi lidzalika al-ghairi ala bu'din. Dhon, dugaan, itu adalah keunggulan dari keyakinan seseorang atas sesuatu. Ma'a tajwizi lidzalikal ghairi ala bu'din. Di saat yang sama dia memberikan kemungkinan itu bukan yang itu. Jadi dia meyakini ini nampaknya dia hitam ya, tapi mungkin juga itu abu-abu. Nah, tapi dia sudah unggul, keyakin atau dugaan dia bahwa ini hitam. Oke, itu misalnya 90%. Tapi dia 10% dari pikiran dia memungkinkan itu juga abu-abu. Ini dzon, dugaan. Fa in tabaqa fasadiqun wa illa fajahlun murakkabun. Kalau dzon ini sesuai dengan kenyataannya maka dzon shadiq, dia benar. Kalau enggak maka fajahlun murakkabun, dia adalah jahil murakkab. Jahil murakkab itu ketidaktahuan tapi dibarengi dugaan sebaliknya. Seperti ada orang bilang 5 tambah 5 tuh 11. Itu jahil murakkab. 5 tambah 5 11. Tapi kalau 5 tambah 5 berapa? Saya nggak tahu. Itu jahil basit. Oke, nggak tahu aja. Ya dia ketidaktahuan tapi ya nggak tahu aja udah. Tapi kalau jahil murakkab, ketidaktahuan kuadrat, murakkab artinya bertumpuk. Oke. Itu ketika dia menduga sesuatu secara salah. 5 tambah 5 berapa? Dia bilang 11. Nah, itu kalau dia bilang nggak tahu, lebih ringan daripada dia bilang 11. Oke. Wan nadharu tartibu muqaddimatin tartiban musilan ila maqlubi. An-nadhar, yang kita bahas dulu sekali, itu adalah apa? Tartibu muqaddimatin, mengurutkan silogisme, premis-premis muqaddimatin secara urutan yang rapi sehingga mencapai apa yang dia mau. Wa huwa imma jazmin aula, dan bisa nazar, observasi perenungan tersebut bisa tegas bisa tidak, wa kul minhuma imma mutabiqun aula, bisa sesuai dengan kenyataan atau tidak, fal mutabiq sahihun wa ghairu fasilun. Kalau sesuai dengan kenyataan maka itu nazar yang sahih, kalau tidak maka nazar yang fasid. Wa syartuhul aqlu wa intifa'u diddil ilmi wa adamu syubhati. Syarat nazar itu bisa benar atau bisa dilakukan adalah punya akal, tidak adanya hal yang bertentangan dengan pengetahuan ilmu, dan juga tidak adanya syubhat. Akal itu apa? Wal aqlu ma yahsulu bihil maizu wa huwa gharizatun wa ba'dul ulumi daruriyati. Akal itu adalah sesuatu yang dengannya orang bisa membedakan bahwa ghariza, dan dia karakter yang sudah alami dalam diri manusia, wa ba'dul ulumi ad-daruriyati wa laysa muktasaban bal khalaqahullah ta'ala. Dan akal itu adalah sebagian perkara ilmu yang pasti kita ketahui, tidak bisa dipelajari. Jadi nggak bisa seorang tuh menambah mempelajari, dia nggak punya akal ya. Terus gimana memperoleh akal? Nggak bisa. Bal khalaqallahu ta'ala, itu Allah yang menciptakan. Yufariqu bihil insanul bahimata, dengannya manusia berbeda dari hewan. Wa ista'iddu bihi liqabulil ilmi, dengannya dia siap menerima ilmu. Wa tadbiris sana'i'il fikriyati, dan bisa mengatur industri-industri atau sana'i'il fikriyah, dalam tanda kutip hasil-hasil produk-produk pikiran. Sana'i itu produk. Faka'annahu nurun yuqdhafu fil qalbi, seakan-akan dia adalah cahaya yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke qalb manusia, kal ilmi ad-daruri bil wajibi wal mumkin wal mumtani, seperti pengetahuan seorang tentang apa yang wajib, mungkin, dan mumtani. Mumtani itu nama lain dari mustahil. Yang wajib seperti Allah Subhanahu wa taala ada, Allah Subhanahu wa taala sifatnya sempurna. Yang mumtani seperti Allah tidak ada, Allah sifatnya kurang. Yang mungkin ya yang selain itu. Wasiba wa nahwuhu hijabun lahu, kekanak-kanakan yang belum dia balik itu merupakan hijab dari sempurnanya akal. Wa huwa mutafawitun wa yazidu. Akal itu berbeda-beda dan akal bisa bertambah. Jadi kalau orang punya akal bisa ditingkatkan kemampuan akal. Tapi kalau nggak punya ya nggak bisa diperoleh, itu tadi.
Wa mahalluhul qalbu wa lahu ittisalun bid-dimaghi. Di mana tempatnya akal? Beliau sebutkan tempatnya di jantung, di qalb. Tentu maksudnya bukan jantung secara fisik, tapi jantung secara maknawi. Oke. Walau ittisalun bid-dimagh, dan tapi punya koneksi dengan otak. Berarti clear sini bahwa akal itu tempatnya di qalb yang bersambung dengan dimagh. Qalb memang. Namun pada akhirnya kita dalam kehidupan sehari-hari menyadari hubungan kuat antara otak dan qalb, antara jantung maknawi, jantung maknawi. At-tatimatu, penutup. Aslamu turuqit taslimu fama salima dinu ma lam yuslim lillahi wa li rasul. Jalan yang paling selamat adalah taslim, tunduk patuh. Dan tidaklah selamat agama orang yang tidak tunduk patuh pada Allah dan Rasul. Waradda ilma mashtabaha ila alimi, dan orang yang mengembalikan ilmu yang dia bingung di situ kepada orang yang atau kepada yang mengetahui. Waman arada ilma ma yamtani'u wa ilmuhu. Barang siapa yang beringin ilmu yang tidak mungkin diketahui, walam yaqna bit taslimi, belum puas dia dengan tunduk patuh, taslim, menyerahkan pada Allah, hajabahu maramuhu an khalis tauhid wa safil ma'rifat wa sahil iman. Ini mirip dengan matan akidah Tahawiyah. Beliau iktibas. Ini saya keinginannya tersebut, dia pengen tahu di dunia ini ya hal-hal yang tidak mungkin diketahui, seperti hakikat dari sifat Allah. Dia harus tahu, ya nggak bisa. Maka keinginannya tersebut akan menghalangi dia dari kemurnian tauhid, dari kejernihan ilmu, dari kebenaran iman. Fayataraddadu bainal iqrar wal inkari. Dia akan bingung bolak-balik antara meyakini, membenarkan, dan mengingkari. Muwaswisan, ta'ihan, syakat, zaiqan, muhayyaran, walih. Bingung, ini semua artinya bingung. Bingung, tersesat, ragu, menyimpang, kebingungan, ya, tidak jelas arah. La mu'minan musaddiqan wala jahilan mukadziban wala muqinan muhaqqiqan. Bukan orang mukmin yang membenarkan, bukan pula orang dia juga sekaligus di saat yang sama bukan orang yang mengingkari, lagi mendustai, bukan juga orang yang meyakini dan mengetahui sesuatu secara pasti. Wa man lam yatawaqqan nafyi wa tashbih dhalla wa lam yusibit tanzih. Ada perubahan sedikit dari Tahawiyah. Kalau Tahawiyah zalla. Wa man lam yatawaqqan nafyi wa tashbih, barang siapa ini dalam masalah sifat misalnya atau sejenisnya, tidak berhati-hati dalam menafikan, menegasikan, tidak juga berhati-hati dalam menyerupakan, akan sesat. Orang yang sembarangan menolak sifat Allah atau sembarangan menyerupakan Allah dengan makhluknya akan sesat. Walam yusibit tanzih, dan dia tidak mencapai derajat orang yang mensucikan Allah. Wa ta'amuku fil fikri dari atul khizlan wa sulamul hirman wa darajatut tuyan wa maddatut tawahan wal walahan. Atau beliau terlalu dalam memikirkan ya perkara-perkara yang sudah clear dalam agama, dan Islam tidak memotivasi orang untuk dalam memikirkan, seperti terus pikirkan hakikat sifat Allah. Ya enggak begitulah. Ya, hakikat zat Allah dia pikirkan. Allah itu terbuat dari apa? Enggak kayak gitu. Tamuk seperti itu, berdalam-dalam memikirkan seperti itu adalah dari atul khidlan, potensi untuk dia menyimpang. Apa? Khidlan ini binasa dan tidak ditolong, itu khidlan. Wasulamul hirman, itu tangga menuju terhalang dia dari keberkahan, dari rahmat Allah. Wa darajatut tughyan, itu ada derajat melampaui batas. Wa maddatut tawahani wal walahan, itu adalah unsur terpenting kebingungan dan ketersesatan. Fa innahu yaftahu babal hayrati ghaliban. Umumnya yang seperti ini akan membuka pintu kebingungan. Hati-hati teman-teman ya. Dalam masalah takdir, dalam masalah hakikat sifat Allah, ada hal-hal tertentu yang itu sampai situ ilmu kita. Lebih dari itu, maka sebetulnya kita akan malah banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan potensi kita. Maka Nabi SAW sabdakan, tafakkaru fi khalqillahi wal tafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Waktu kita digunakan manusia untuk mempelajari, mencari tahu hal-hal yang bermanfaat. Anda banyak-banyak berfilosof tentang Allah, ya, berfalsafah dalam masalah akidah. Tapi Anda di saat yang sama pasti menyanyiakan tugas Anda berdakwah, menyanyiakan tugas Anda mungkin bersama pekerjaan Anda, bersama kuliah Anda. Dan ini kata beliau, waqala an yakuna mulazimhu illa khaiban. Dan jarang sekali orang yang seperti itu, kecuali pasti dia orang yang khaiban.
tidak memperoleh apa yang dia ingin. Walil wahmi jaliban, dan dia justru penuh dengan khayalan belaka. Walil bu'di taliban, dia sebenarnya mencari sesuatu yang membuat dia makin jauh dari Allah. Walil ummati mujaniban wa mughadiban, dia menjauh dari umat Islam dan membuat cenderung benci terhadap umat Islam. Wal amnu wal ya'su yanqulani 'anil billah. Kemudian juga penting diingat, kata beliau, dan merasa aman dari azab Allah atau putus asa dari rahmat Allah, dua-duanya mengeluarkan dari agama. Wasabil haqqi, jadi ada taraf tertentu dari putus asa rahmat Allah atau merasa aman dari siksa Allah, itu ada titik tertentu bisa mengeluarkan dari agama. Wasabil haqqi bainahuma al-qiblah, dan jalan yang benar adalah jalan di antara keduanya. Dan ini jalannya ahlul qiblah, jalannya orang Islam. Fa innahu bainal ghuluwi wat taksiri. Islam itu antara gulu dan taksir, antara ekstrim kanan dan antara ekstrim kiri, berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Wat tasbih wat ta'til, moderat di antara tasbih menyerupakan Allah, mengatakan Allah itu seperti makhluknya duduk, dan ya seperti makhluk duduknya, dan seterusnya. Tasbih atau ta'til, Allah Subhanahu ditolak, tidak, Allah tidak istawa, Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Ini ekstrim. Yang satu bilang Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk, bahkan mungkin dia katakan Allah punya kuping, gitu ya, seperti makhluk. Satu lagi mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak mendengar. Ini tasbih dan ta'til. Wa bainal jabri wal qadari, antara jabriyah dan qadariyah, antara mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya pilihan, dia seperti wayang digerakkan oleh apa sih itunya wayang, yang mainin wayang namanya, dalangnya. Dan antara orang yang mengingkari takdir, enggak ada yang takdir, manusia menentukan segala sesuatu sendiri dengan kemampuan sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Ahlussunnah wal jamaah, Islam tidak seperti itu. Pertama, fa'alika ya akhi bittiba'i ahli sunnati wal athar, maka wajib atas engkau wahai saudara mengikuti ahlus sunnah dan ahlul athar. Ini orang yang peduli, concern terhadap sunnah, akidah yang benar, dan terhadap athar, riwayat-riwayat dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Duna ahli iftikari wal ibtikar, jangan mengikuti orang-orang yang cuma bisa mikir dan cuma bisa berkreasi saja dalam akidah. Fa inna qalila dzalika ma'al fitnati katsir wa katsirahu ma'al balahi mudirrun yasir. Karena sedikit kita pakai akal, ya, disertai kecerdasan, itu sudah mencukupi, sudah banyak. Wa katsirahu ma'al balahi mudirrun yasir. Kalau banyak pakai akal dalam masalah akidah, sedikit pakai apa? Atau tidak peduli asar, maka itu akan apa? Mudir, akan memberikan kemudarat. Wal mum'inu fi ta'ammuqi madhmum, dan orang yang terus berdalam-dalam memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan tercela. Wal harisu 'ala tawaghuli fil lahwi mahrum, orang yang bertekad kuat untuk terus masuk tawaghul, itu terus menerobos hal-hal yang sia-sia, itu adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Wal israf fil jidali yujibu adawat rijal, kaidah juga. Israf fil jidal yujibu adawat rijal. Kita berlebihan dalam debat, di medsos, di WhatsApp debat, di Facebook debat, di Instagram debat, di Twitter. Hobinya debat. Sehari-hari di sini teman-teman nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Yujibu adawat rijal akan memberikan efek permusuhan manusia. Wa yanshurul fitana wa yuwallidul ihana, dia akan menyebarkan kekacauan dan akan menghasilkan kebencian. Wa yuqallilul haibata wa yuksirul khaybata, akan menyedikitkan haibah, wibawa, dan akan memperbanyak kegagalan. Fama yubqi limubtadi'in qarara, debat itu tidaklah menyisakan bagi orang pemula kemantapan sikap. Wala limuntahin ikhtiyara, tidak juga bagi orang yang sudah pakar, kalau sering debat, tidak juga akan memberikan kepada dia pilihan yang meyakinkan. Semuanya bingung. Orang kalau suka debat itu hidupnya penuh dengan kebingungan. Fa inna Allah ta'ala la tafhamul afham, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa difahami dengan pemahaman belaka. Wala tatawahhamul awham, tidak bisa dikhayalkan dengan khayalan. Fa 'alaika bi talabil haqqi wasidq, wajib atas engkau wahai saudaraku mencari kebenaran
mencari kejujuran, wal wuqufi ma'ahuma, terus bersama keduanya, bersama kebenaran, bersama kejujuran, wa tarkit tanfiri anhuma, dan meninggalkan sikap yang membuat jauh kebenaran dan kejujuran. Wajtahid fi adami dukhuli fi ma la yalzamu, dan bersungguh-sungguhlah untuk tidak masuk kepada hal-hal yang tidak harus bagimu. Ini bukan kewajiban agama. Kenapa terus-terus Anda berfalsafat, ya, berfalsafah, berfilsuf, berfilosof dalam isu-isu akidah. Sementara sudah clear agama, Anda terus enggak, banyak kewajiban lain. Ini bukan kewajiban, bahkan terlarang. Fa innahu yalzamu minhu hamuka wa nadamuka, karena kalau kamu terus masuk pada hal-hal yang dilarang untuk kemudian dicari tahu, itu akan membuat atau menghasilkan hamuka, kegalauanmu, wa nadamuka, dan penyesalan. Wa hadza akhiru ma aradnahu min ikhtisaril aqidati salafiyyati sunniyah. Kata beliau, ini adalah bagian akhir dari yang kami kehendaki dari ringkasan bukunya Imam Ibnu Hamdan, Al-Aqidati Salafiyyati Sunniyah, akidah salafiyah sunni. Wallaha as'alu an yanfa'a biha man qara'aha wa sami'aha wa tala'aha bi husni niyyati. Dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, agar memberikan manfaat kepada orang yang membacanya, mendengarnya, mempelajarinya dengan niat yang baik. Wa ya'simana bi karamihi wa ilmihi min kulli aqidatin bid'iyah. Dan agar aku juga mohon agar Allah melindungi kita dengan kemurahan hatinya, dengan kemurahannya, dengan kedermawanannya, dan dengan hilmnya. Hilm itu kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung hukum orang yang salah, itu hilm. Dengan hilmnya, min kulli aqidatin bid'iyah, dari setiap akidah-akidah bid'ah. Wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan agar Allah menjadikan buku ini ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, muqarribatan ilaihi fi jannatin na'im, mendekatkan kepadanya di surga-surga yang penuh kenikmatan. Innahu qaribun mujibun halimun rahimun. Amin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha dekat, maha mengabulkan doa. Halim, tadi halim yang tidak segera menghukum orang bersalah, itu halim. Rahim, maha pengasih. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Wassallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman sekalian yang bisa kita pelajari dari matan akidah Qala'idul Luqyan karya Imam Al-Balbani, wafat tahun 1083 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita dari akidah-akidah yang menyesatkan, akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah bid'ah, agar meneguhkan kita di atas sunnah, di atas akidah salafiyah, di atas akidah yang sesuai dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi yang mulia. Menjadikan kita terus berada di atas akidah yang pertengahan ini, akidah yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak radikal, tidak liberal, tidak jabriyah, tidak qadariyah, tidak ta'til, tidak tasbih. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bersabar bersama-sama mempelajari buku ini mulai bulan bulan Agustus, ya, apa September, ya. Majelis pertama bulan apa? Nanti dilihat aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima masalah kita, dan memang kita ngajinya pelan-pelan, dikit-dikit. Alhamdulillah sampai juga di akhir. Dan lebih penting dari itu, teman-teman sekalian, coba review lagi apa yang sudah dipelajari dan diyakini dan diamalkan di depan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa menjadi benteng teman-teman sekalian di perkuliahan atau di tempat kerja nanti dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini juga bisa membuat teman-teman sekalian untuk semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat imannya, semakin meningkat amal solehnya, semakin mengurangi dosa, kesalahan, dan semakin banyak bertobat Allah Subhanahu wa taala, semakin menyedikitkan debat, bahkan mungkin tidak menghindari perdebatan sebagaimana contoh para ulama-ulama salaf terdahulu, di zaman di mana orang mudah sekali untuk berdebat, mudah sekali untuk menebar kebencian, tapi tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menebar kebencian, tidak menebar perdebatan, sebaliknya justru mengajak kepada bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas sunnah, meninggalkan hal-hal bid'ah. Dan dengan itu semua kita berharap mudah-mudahan kebangkitan Islam semakin nyata, semakin dekat, sebagaimana yang Nabi SAW janjikan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.